Aksi adu mulut antara petugas kepolisian dengan sejumlah pengunjuk rasa terjadi saat massa memblokade ruas Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta pada Rabu sore. Petugas meminta massa membuka separuh badan jalan agar kemacetan panjang kendaraan bisa terurai. Tidak juga mau membuka blokade dan membubarkan diri, polisi akhirnya mengambil tindakan tegas dengan membubarkan paksa massa. Aksi turun ke jalan yang dilakukan ratusan sopir truk ini merupakan bentuk penolakan mereka atas kebijakan overdimension dan overload bagi kendaraan berat. Kebijakan ini dinilai merugikan para sopir truk mengingat bongkar muat barang dilakukan pihak perusahaan. 6 pengunjuk rasa yang dianggap provokator diamankan polisi. Mereka menutup jalan kembali, kemudian mengancam akan memacetkan Jakarta, sehingga dengan terpaksa kita lakukan penertiban dan pembubaran. Untuk saat ini sudah kita lakukan penertiban dan pembubaran, kemudian untuk arus lalu lintas juga kembali normal. Sampai yang kita amankan, namun demikian nanti kita akan minta keterangan lebih lanjut. Berapa orang, Pak? Kurang lebih tadi ada 6 orang yang kita amankan. Usai pembubaran, Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah dari Bundaran Patung Kuda menuju Stasiun Gambir kembali bisa dilalui kendaraan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Itu pakai duit, Pak. Kita sekolah pakai duit. Sekarang bukan kita harus dibongkar. Kita kerja pakai uang. Warga yang tinggal di daerah sempadan Sungai Cibanten meluapkan emosi kepada aparat yang menggusur rumah mereka. Warga menuding Pemkot Serang tidak memperhatikan nasib masyarakat kecil yang sudah bertahun-tahun tinggal di daerah sempadan Sungai Cibanten. Aksi ini menyebabkan arus lalu lintas macet saat sejumlah warga memblokade jalan dan membentang spanduk dan membakar ban bekas menentang relokasi. Sejumlah wanita turut menangis histeris saat memprotes penggusuran. Untuk rakyat, bukan lagi Bapak. Bukan untuk menggusur rakyat. Warga mengaku belum mendapatkan kejelasan soal hunian pengganti dan keberatan dengan waktu penggusuran yang tidak tepat saat ekonomi dalam keadaan sulit. Udah lama saya cuma punya nyuci. Saya nggak punya rumah, saya dikasih sama orang tua, Pak. Saya punya anak berapa, Bu? Saya punya anak 4, yang satu kembar masih kecil, Pak. Mau masuk sekolah SD. Yang kedua SMP, saya biaya dari mana? Sedangkan rumah digusur dari mana, Pak? Tolong, Pak. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Serang, Iwan Sunardi, menjelaskan pembongkaran bangunan ilegal di sempadan Sungai Cibanten merupakan program menormalisasi sungai untuk mencegah banjir. Penggusuran kali ini, bangunan yang kosong dan tempat usaha yang bukan tempat tinggal. Kemudian yang kedua, kami dari pemerintah Kota Serang dalam melakukan pembongkaran, kami sebetulnya sudah memanusiakan masyarakat yang akan dibongkar dengan menempatkan di rusunawa yang sudah kami kaji dari pemerintah Kota Serang akan memberikan bebas biaya sewa. Sejumlah petugas kepolisian dan Satpol PP diterjunkan untuk menjaga situasi setelah mediasi. Blokade jalan akhirnya dibuka kembali. Namun warga bersikeras akan terus melakukan penolakan sampai pemerintah memberikan kepastian. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ratusan warga di Serang, Banten mengamuk tolak penggusuran. Untuk rakyat, bukan lagi Bapak. Bukan untuk menggusur rakyat. Remblong truk bermuatan besi tabrak ke motor dan warung kopi. 1 orang tewas. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza tewas bersama anggota keluarganya usai dibom Zionis Israel.
selamat pagi pemirsa. Senang sekali bahwa News Pagi ini bisa kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Aya Nufus. Dan saya Bayu Pradana. Inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebuah rumah 2 lantai di kawasan pemukiman padat penduduk Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hangus terbakar. Api cepat membesar dan membakar sebuah rumah berlantai 2 yang berada di permukiman padat penduduk di Gang Hidayah, Jalan Hang Lekir 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Sejumlah warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kebakaran panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari konsleting listrik. Api baru bisa dipadamkan setelah 23 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini pemirsa, dan kasusnya masih ditangani di Polsek Kebayoran Lama. Saya juga tidak tahu, tapi saya lari posisi api sudah di atas. Api kelihatan awal itu di atas, di atas lantai 2 gitu. Api ya, jatuhnya. Itu kata pemilik, apa Pak penyebabnya Pak? Wah, saya belum tanya nih, soalnya pemiliknya juga lagi. Nekat berbuat onar saat mabuk, sekelompok gangster dipukuli warga di Surabaya, Jawa Timur pemirsa. Belum sempat kabur, 3 pelaku jadi bulan-bulanan masa. Warga berhasil menangkap kelompok gangster di kawasan Jalan Kutisari Utara, Kecamatan Tenggilis, Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur. Ketiga pemuda ini ditangkap karena dalam kondisi mabuk serta berbuat onar dan mengancam warga sambil mengayunkan sebilah pisau. Usai ditangkap, ketiga anggota gangster tersebut menjadi sasaran amukan warga yang emosi. Nyawa ketiga pelaku berhasil diselamatkan polisi yang datang ke lokasi kejadian. Melihat luka yang cukup parah, polisi membawa ketiganya ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk mendapatkan penanganan medis. Dari tangan ketiganya, polisi menyita sebilah pisau sebagai barang bukti. Dan saat ini, ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tenggilis Mejoyo. Dari Surabaya, Yuda Prawira, A-News melaporkan. Bang Jago mengamuk, seorang kurir paket jadi pelampiasan di Pamekasan, Jawa Timur pemirsa. Pelaku menganiaya kurir gara-gara handphone yang dibeli istrinya diduga palsu. Inilah video viral saat Irwan Siskianto, seorang kurir pengantar paket, dipiting hingga berdarah saat mengantarkan paket cash on delivery atau COD, sebuah handphone di Pamekasan, Jawa Timur. Aksi brutal Bang Jago ini membuat sang kurir pun tak berdaya hingga merintih kesakitan. Tak hanya itu, Bang Jago juga mengambil paksa uang pembayaran COD tersebut. Peristiwa berawal saat korban mengantar paket COD berupa handphone ke istri pelaku. Setelah melakukan pembayaran, ternyata sang istri mengatakan bahwa handphonenya palsu atau handphone mainan. Sang istri pun mengadu ke sang suami alias Bang Jago. Spontan, Bang Jago yang juga seorang guru ASN langsung marah dan memiting korban hingga mengalami luka di bibir. Pelaku juga merampas uang milik kurir tersebut. Korban pun langsung melaporkan kejadian ke polisi dan tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku di rumahnya. Bisa ada, tapi kami lakukan pendalaman terhadap korban dan saksi yang lain. Apakah ada keterlibatan istrinya? Akan kami dalami, videonya nanti rekan-rekan. Kini Bang Jago harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto melaporkan. Pemirsa, diduga mengalami remblong, sebuah truk terjun ke jurang sedalam 10 meter hingga terbakar. 2 orang yang merupakan sopir dan kernet mengalami luka bakar.
Sebuah truk bermuatan obat nyamuk cair terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter dan terbakar. Diduga, truk yang melaju dari arah Solok menuju Kota Padang mengalami remblong hingga kehilangan kendali dan terjun ke jurang. 2 orang yang merupakan sopir dan kernet truk berhasil dievakuasi oleh warga dan petugas kepolisian dari dalam jurang. Keduanya mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang. Mobil ini masuk jurang karena remblong. Ini dari arah mana mau ke mana? Dari arah Solok ke Padang dan membawa obat nyamuk yang cair, obat nyamuk cair. Jadi pas masuk jurang langsung terbakar sehingga menyebabkan ledakan-ledakan dari obat nyamuk tersebut. 1 unit armada damkar diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api, sementara 2 korban luka masih dalam penanganan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diduga alami remblong, pemirsa, truk bermuatan pipa besi menabrak pengendara dan kios warga. 1 orang tewas dan 3 lainnya luka dalam peristiwa ini. Inilah rekaman video amatir warga, detik-detik truk bermuatan pipa besi mengalami remblong di Jalan Raya Puncak Cianjur, Jawa Barat. Dari rekaman video, diketahui truk melaju kencang saat melintasi jalanan menurun. Truk kemudian menabrak 1 unit mobil dan 2 pengendara sepeda motor hingga akhirnya truk terhenti dan terbalik setelah menabrak kios tambal ban dan warung kopi. Mobil Kampung Legok barusan terjadi. Akibat peristiwa ini, 1 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia dan 3 orang lain mengalami luka-luka. Kejadian tadi seperti apa sih, Pak? Bagi turunan kan macet, remnya jadi blong jadi tertahan, habis loncat. Truk dari atas mulai nabrak beberapa motor dan terakhir menghantam warung tambal ban sama warung kopi. Ada korban jiwa nggak, Kang? Untuk di atas korban jiwa itu 1 orang sepertinya sih meninggal. Oh, meninggal, Kang? Iya, kayaknya meninggal soalnya tadi saya lihat tergeletak. Hingga saat ini, petugas kepolisian Satlantas Polres Cianjur masih terus menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kecelakaan terjadi nyaris bersamaan di jalur nasional bypass Mojokerto, Jawa Timur. 2 pengendara motor tewas usai sama-sama menabrak truk yang sedang parkir. Kecelakaan pertama terjadi di jalur nasional bypass Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Seorang pengendara motor menabrak truk parkir. Pengendara motor ini pun tewas di lokasi dengan luka parah di kepala. Korban adalah Maura alias Safitri, warga Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Berselang 30 menit, kecelakaan kedua terjadi di Jalan Nasional Bypass, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kali ini seorang karyawan minimarket tewas di lokasi menabrak truk parkir. Korban adalah Afrizal Nazril Praditya, warga Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Korban baru saja pulang kerja dari minimarket di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Diduga korban mengantuk. Sementara itu, sopir truk mengaku sengaja berhenti di pinggir jalan karena ada gangguan di ban belakang. Secara tiba-tiba saja terdengar suara keras dari belakang truk. Nggak tahu, kita akan di kiri. Kita akan di sini. Dengan berak itu kan saya lihat ada motor jatuh. Ini parkir atau ngeban atau gimana Pak tadi? Parkir, truknya udah parkir. Terus ditabrak pengendara ya?
Kedua kecelakaan di Jalan Nasional Bypass ini masih dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polres Mojokerto. Sementara kedua kendaraan truk beserta sopir dibawa ke Satlantas Polres Mojokerto untuk pemeriksaan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Sebuah pohon kapuk tua dengan diameter 100 cm Rabu sore tumbang pemirsa usai diterpa hujan deras disertai angin. Akibat tumbangnya pohon, ruas jalan Tebet Timur Dalam ditutup sementara selama proses evakuasi. Petugas gabungan berjibaku memotong dahan pohon kapuk yang tumbang di ruas Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan. Tumbangnya pohon dengan diameter 100 cm ini akibat hujan disertai angin yang melanda kawasan tersebut. Selain menutup akses jalan dari Tebet menuju ruas MT Haryono, dahan pohon juga menimpa sebuah kios, motor, dan kabel tiang listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara akses jalan utama dialihkan ke jalur alternatif. Longsor SDN 3 Pandeglang. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi 2 unit sepeda motor dan 3 gerobak pedagang yang terkena reruntuhan tembok penahan tanah dan pagar sekolah SD Negeri Pandeglang 3 yang ambruk akibat guyuran hujan deras. Ambruknya pagar sekolah akibat sudah lapuknya besi serta tembok penyangga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. BPBD Pandeglang pun menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada karena saat ini Kabupaten Pandeglang kerap terjadi hujan tinggi pada sore hingga malam hari. Pemirsa, kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya Kamis dini hari tenggelam di Selat Bali. Pencarian langsung dilakukan namun terkendala cuaca buruk. Pemirsa, kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali pada Kamis dini hari tadi. Dan pemirsa, setelah bertolak dari pelabuhan Landing Craft Tank atau LCM Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur menuju pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Tengah, pemirsa. Data penumpang sementara sebanyak 53 penumpang dengan 12 ABK berada di dalam kapal naas tersebut, pemirsa. Dan juga belum diketahui secara pasti penyebab tenggelamnya kapal naas tersebut. Pencarian kapal dan korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, namun terkendala cuaca buruk di perairan Selat Bali. Puluhan keluarga korban dan warga langsung berdatangan di area pelabuhan. Mereka berharap anggota keluarganya yang menjadi korban kapal tenggelam dapat segera ditemukan. Dan kami informasikan kepada Anda, sekali lagi pemirsa, bahwa sebuah insiden naas baru saja terjadi di Kamis dini hari tadi, di mana kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali. Kejadian ini terjadi, pemirsa, setelah bertolak dari pelabuhan Landing Craft Tank atau LCM Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur menuju pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Tengah. Sejauh ini pemirsa, data penumpang sementara yang kami dapatkan ada 53 penumpang dengan 12 ABK yang berada di dalam kapal tersebut. Namun belum diketahui hingga saat ini secara pasti apa sebenarnya penyebab tenggelamnya kapal tersebut. Dan pemirsa, pencarian kapal dan juga pencarian korban hingga kini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Meski demikian ada kendala, yaitu cuaca yang buruk di perairan Selat Bali ini mempersulit proses pencarian.
Dan puluhan keluarga korban dan warga ini langsung berdatangan di area pelabuhan, di mana mereka berharap anggota keluarganya yang menjadi korban kapal tenggelam dapat segera ditemukan dan dalam keadaan selamat. KMP Pratama Jaya memang sudah terjadi laka ya, terutama tenggelam. Di mana posisinya? Untuk titik lokasi kejadiannya kurang lebih di sekitaran titik tengah antara pelabuhan Ketapang menuju. Dan pemirsa, hingga kini kami belum mendapatkan informasi apakah sudah ada progres atau informasi lebih lanjut terkait dari pencarian korban dan juga kapal Tunu Pratama Jaya yang dikabarkan tenggelam di Selat Bali, pemirsa. Meski demikian, tim SAR gabungan ini masih terus melakukan upaya yang terbaik untuk melakukan pencarian korban dan juga kapal di perairan Selat Bali. Kemana? Dan juga pihak keluarga korban, pemirsa, beserta dengan warga sekitar ini sudah memenuhi pelabuhan yang ada di sekitar. Dan pemirsa, mereka masih terus menunggu terkait kabar dari anggota keluarga ataupun penumpang maupun juga awak kapal dari kapal Tunu Pratama Jaya. Dan pemirsa, memang cuaca yang buruk membuat proses pencarian ini terbilang tidak mudah. Meski demikian, tim SAR gabungan masih terus melakukan yang terbaik, upaya yang terbaik untuk segera menemukan baik itu penumpang, awak kapal maupun juga tanda-tanda dari adanya kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Dan dikabarkan kapal Tunu Pratama Jaya ini bertolak dari pelabuhan Landing Craft Tank atau LCM Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali pada pukul 00.15 dini hari waktu Indonesia Tengah. Meski demikian, pemirsa, belum diketahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya ini. Meski demikian, memang dikabarkan kapal ini menghilang dari radar sehingga dikabarkan bahwa kapal ini tenggelam di selat atau perairan Selat Bali. Dan pemirsa, kita akan mencoba terus menggali informasi terkait dari kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali ini. Dan kita mencoba terhubung dengan rekan Eris Utomo di sana. Selamat pagi waktu Indonesia Barat, rekan Eris Utomo. Anda bisa mendengar saya? Ya, selamat pagi, Bayu. Saya mendengar walaupun mungkin ada sedikit gangguan suaranya kecil banget. Baik, Eris, langsung saja sebenarnya seperti apa progres pencarian dari kapal Tunu Pratama Jaya ini sejauh ini? Ya, sejak terjadinya insiden tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya, memang dari pihak terkait langsung melakukan asesmen dan tim SAR gabungan juga sudah dikerahkan dengan melakukan pencarian dengan sistem manuver di titik yang sekiranya memang diduga terjadinya tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya. Dan memang Bayu, dalam kejadian ini memang dari kapal sendiri sudah informasi yang kami terima mengalami satu kendala, yaitu ada kebocoran pada sisi lambung, namun kurang begitu dijelaskan oleh pihak terkait karena memang itu masih simpang siur. Namun demikian, dari pencarian masih terus akan dilakukan hingga saat ini. Dan memang ada kendala yaitu cuaca yang memang ombak tinggi
lebih dari 2 meter dan angin pun juga kencang. Demikian, Bayu. Ya, Anda sempat menyinggung terkait adanya mungkin kita bisa bilang rumor seperti itu, Eris, terkait adanya kebocoran lampu pada kapal. Siapa yang mengatakan hal ini sehingga adanya berita tersebut, Eris? Ya, sebelum terjadinya tenggelam, jadi sekitar pukul 22.56 waktu Indonesia bagian Barat, kapal mulai berlayar menuju pelabuhan Gilimanuk. Dan sekitar pukul 23.13 menit dari ABK kapal sempat melakukan laporan dan juga memberikan informasi yang meminta pertolongan dengan adanya kerusakan pada mesin ataupun pada lambung pada saat itu. Dan hanya selang 2-3 menit kemudian langsung mengalami blackout. Sehingga dari petugas juga langsung berkoordinasi untuk melakukan pencarian. Demikian. Baik, jadi memang kalau kita bisa informasi ada ABK yang sempat meminta pertolongan terkait adanya kendala kebocoran tersebut. Begitu, Eris, ya? Betul, betul. Dan ini bisa dikatakan bahwa kapal Tunu Pratama Jaya ini tenggelam dikarenakan tadi mengalami blackout sehingga hilang dari radar dan bisa dikatakan ini tenggelam di Selat Bali. Demikian, bisa Anda konfirmasi? Betul sekali. Baik. Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh dari koordinator Pos SAR Banyuwangi juga demikian, Bayu. Baik, Eris, bisa Anda konfirmasi singkat saja apakah di kapal ini bisa terlihat adanya mungkin kapal skoci? Ya, dari jangkauan saya di pelabuhan tidak terlihat untuk pencarian ataupun penyisiran. Namun memang sudah ditegaskan dari beberapa pihak, memang sudah dilakukan sekitar ada 9 kapal dari gabungan untuk melakukan pencarian dan selain itu juga ada nelayan yang juga berpartisipasi untuk ikut serta dalam proses pencarian. Dan kebetulan memang Bayu, saya dapatkan informasi tadi bahwa ada putra dari salah satu kepala desa yang tidak jauh dari Bapak Ketapang di Desa Basri juga mengalami korban dan kebetulan beliau juga merupakan ABK kapal tersebut. Sehingga dari orang tuanya atau kepala desa itu menggerakkan dari para nelayan di wilayahnya untuk juga turut serta untuk melakukan pencarian. Demikian, Bayu. Baik, bisa saya konfirmasi kembali ada mungkin dari informasi dari Anda ada nelayan juga yang ikut mencari selain tadi ada petugas gabungan yang sudah mencari, kemudian juga tadi Anda sampaikan ada putra kepala desa yang juga berada di atas kapal Eris. Namun kami masih akan menggali terus informasi dari Anda, Eris. Namun kami meminta Anda untuk tunggu sebentar, Eris, karena kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan subuh. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, tewas bersama anggota keluarganya dalam serangan udara Israel yang menghantam kediamannya di Tal Al-Hawa, sebelah barat data Gaza, Palestina. Ya, pemirsa, Dr. Marwan Al-Sultan bersama keluarganya syahid usai menjadi korban serangan udara Israel di kediamannya pada Rabu waktu setempat. Dr. Marwan adalah petugas kesehatan ke-70 yang terbunuh oleh serangan Zionis Israel dalam 50 hari terakhir. Informasi duka ini disampaikan oleh organisasi medis Palestina yang telah menemukan jasad Dr. Marwan. Dr. Marwan adalah dokter senior sekaligus ahli jantung yang juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Pemirsa, kesedihan mengiringi pemakaman warga Palestina yang meninggal dunia akibat serangan brutal Zionis Israel Rabu waktu setempat. Rekaman menunjukkan kerabat mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada orang yang mereka cintai di rumah sakit sebelum mengangkut jenazah untuk disolatkan. Menurut media Palestina, 10 orang tewas dan lebih dari 50 lainnya terluka setelah tentara Israel menembaki para pencari bantuan dengan peluru tajam di Jalan Salah al-Din, selatan wilayah Wadi Gaza.
Kantor media pemerintah yang dikelola Hamas di Gaza menyatakan bahwa pusat-pusat bantuan yang diawasi oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel telah berubah menjadi jebakan kematian massal. Sebanyak 580 warga sipil terbunuh dan lebih dari 4.200 orang lainnya luka-luka akibat tembakan langsung dari tentara Israel dan kontraktor keamanan Amerika Serikat. Jelang rencana gencatan senjata di Gaza, pemirsa, Israel masih terus membombardir warga sipil tak berdosa. Sejumlah anak-anak pun tewas dan menderita luka-luka. Seorang anak hanya bisa menangis saat dibawa ke unit gawat darurat sebuah rumah sakit di jalur Gaza, Palestina. Serangan yang dilakukan Israel membuatnya terluka parah. Saat mendapat pertolongan dari petugas medis, pemirsa, anak ini hanya bisa menangis memanggil ayahnya sambil teriak lapar dan hanya ingin makan. Sementara di Deir Balah, 2 anak tewas karena serangan udara Israel menargetkan sekelompok warga di Jalan Al-Paraka, Selatan Deir Al-Balah, Gaza Tengah. Ayah korban tak kuasa menahan tangis saat harus berpisah dengan kedua buah hatinya. Selain itu, pemirsa, serangan udara Israel juga menyasar tenda-tenda pengungsian di Al-Mawasi, Khan Younis, Gaza Selatan. Kondisi terparah menimpa tenda milik keluarga milik Abu Al-Ala. 1 orang pria dilaporkan meninggal dunia terkena ledakan bom Israel. Korban tewas di lokasi akibat luka berat yang dideritanya. Selain terus melancarkan serangan mematikan di Gaza, Israel membayar kontraktor swasta untuk menghancurkan rumah-rumah warga di tepi barat Palestina. Militer Israel dilaporkan membayar kontraktor untuk merobohkan rumah-rumah warga. Salah satunya di Camp Jenin, kamp pengungsian Palestina di tepi barat. Kontraktor diduga menerima sekitar $1.500 Amerika Serikat atau setara 24 juta rupiah untuk setiap rumah warga yang dihancurkan. Lokasi penghancuran rumah ini dekat dengan titik-titik distribusi bantuan, tempat warga Palestina mencari bantuan dengan putus asa. Rumah warga Palestina terus dihancurkan, bahkan jika itu berarti warga terbunuh. Di tengah rencana gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, pemirsa, Israel secara brutal menyerang kafe dan pasar di Gaza, Palestina. Akibatnya 34 orang tewas akibat serangan rudal tersebut. Serangan mematikan menghantam kafe Al-Baqa, sebuah kafe di pinggir pantai Gaza pada Senin waktu setempat. Pasca serangan, nampak asap tebal mengepul tinggi, sementara warga berlarian berupaya menyelamatkan diri. Akibat serangan ini, kafe yang sedang dipenuhi wanita, anak-anak, dan wartawan porak-poranda. Total 34 orang meninggal dunia dan 50 orang terluka parah. Salah satu korban tewas adalah jurnalis Ismail Abu Hatam. Diketahui, kafe Al-Baqa kerap dikunjungi oleh wartawan dan pelajar untuk mengakses internet dan mengisi daya ponsel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel sudah menyepakati proposal gencatan senjata dengan Hamas yang ditawarkan Amerika Serikat. Gencatan senjata rencananya akan berlangsung 60 hari.
Melalui akun media sosialnya, Donald Trump menyebut bahwa Israel telah menyetujui proposal gencatan senjata yang ditawarkan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut juga sudah diberikan kepada perwakilan Qatar dan Mesir untuk selanjutnya disampaikan ke Hamas. Trump meminta Hamas menerima proposal gencatan senjata selama 60 hari di Gaza untuk meredam agresi Israel. Jika Hamas menolak, Trump juga mengatakan bahwa semuanya akan menjadi lebih buruk. Were you told Netanyahu, like, you got to end this now, you got to strike a deal? Well, he wants to. I can tell you he wants to, and I think we'll have it. I think we'll have a deal next week. Pemerintah Israel, pemirsa, kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap Hamas apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan. Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Pejabat Israel memperingatkan Hamas operasi militer di Gaza akan ditingkatkan jika negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera tidak segera berlanjut. Apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan, Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Sementara Israel memerintahkan penduduk sipil di daerah-daerah tambahan kota Gaza mengungsi ke wilayah selatan, yang menandakan persiapan untuk kemungkinan perluasan serangan darat tentara. Amerika Serikat mendorong gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas. Sebelumnya, Hamas telah meminta jaminan untuk gencatan senjata agar mengakhiri perang Israel dan penarikan semua pasukan Israel dari Gaza. Namun Israel menolak memberikan komitmen tersebut. Selain itu, Hamas mengeluarkan usulan balasan yang meminta agar negosiasi gencatan senjata dan agar pemerintah Trump menjamin perundingan untuk mencapai penyelesaian akhir perang. Pemirsa, Amerika Serikat disebut akan menjadi inisiator gencatan senjata atas konflik di Gaza, Palestina. Menanggapi hal ini, aktivis di Palestina Muhammad Hussein menilai bahwa Hamas merupakan pihak yang paling siap untuk melakukan gencatan senjata. Menanti yang pasti, sejak tanggal 7 Oktober, sejak awal genosida berlangsung, pihak yang paling menginginkan adanya kesepakatan ini adalah para pejuang Gaza atau Hamas. Dan mereka selalu konsisten bahwa kami siap kapanpun untuk dilakukannya kesepakatan gencatan senjata, namun tentu dengan poin-poin yang harus menguntungkan juga bagi pihak mereka. Tidak poin-poin yang hanya menguntungkan Israel dan Amerika, namun ya ada tuntutan dari Hamas yang sudah disampaikan berkali-kali sejak awal pecahnya perang. Seperti misalnya diangkatnya blokade, kemudian dibebaskannya para sandera Palestina di penjara-penjara Israel, kemudian penghentian perang secara total, ya, dan dibukanya perbatasan untuk dilakukan rekonstruksi Gaza. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, kita ke informasi Presiden Prabowo Subianto yang tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Selasa malam waktu setempat. Ya, pemirsa, kunjungan kenegaraan ini dilakukan juga untuk membahas evaluasi pelaksanaan Haji 2025. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Royal Terminal Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, pukul 9 malam waktu setempat. Presiden Prabowo disambut dengan upacara kehormatan dan sejumlah delegasi kerajaan Arab Saudi. Kunjungan ini pertama kali dilakukan Presiden Prabowo sejak resmi menjabat sebagai kepala negara. Setibanya di hotel, Presiden Prabowo disambut puluhan pelajar lengkap menggunakan seragam sekolah dasar khas Indonesia. Presiden Prabowo menyalami satu persatu pelajar yang menyambutnya dan berfoto bersama. Usai berfoto bersama, Prabowo menitipkan pesan kepada para pelajar agar belajar yang baik dan giat. Pemirsa, desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden kembali disuarakan. Koalisi Masyarakat Sipil dan Forum Purnawirawan TNI menilai pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat.
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil dan Forum Purnawirawan TNI kembali menyuarakan desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mendesak pihak DPR untuk tidak diam dan segera merespons surat pemakzulan Gibran yang mereka ajukan karena menganggap pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata ya satu, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan itu oleh terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad menekankan bahwa tindak lanjut surat usulan pemakzulan Gibran harus dilakukan secara berhati-hati oleh pimpinan DPR. Itu kan Forum Purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Dengan Purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Surat desakan pemakzulan Gibran diketahui salah satunya berasal dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam surat tersebut, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyorot Gibran karena memperoleh tiket pencalonan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat hukum. Soal pemakzulan Gibran, mantan Presiden Jokowi juga sudah memberi pernyataan. Jokowi menegaskan semua sudah melalui proses. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu. Jokowi menjelaskan prosedur pemakzulan kepala negara harus melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu ke Mahkamah Konstitusi dan kembali ke MPR. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ketua MPR RI pemirsa Ahmad Muzani juga menyatakan sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi dari Sekretariat Jenderal MPR RI perihal surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil dan Forum Purnawirawan TNI kembali menyuarakan desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mendesak pihak terkait untuk tidak diam dan segera merespon surat pemakzulan Gibran yang dianggap pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat. Selain Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad, sebelumnya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI. Dari Forum Purnawirawan TNI? Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini. Saya belum, teman-teman sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menanyakan karena saya baru masuk setelah reses hari ini. Berarti Pak, belum ada komunikasi antar pimpinan begitu? Belum. Para purnawirawan mengajukan surat pemakzulan kepada MPR, DPR, dan DPD agar segera mempertimbangkan dan menindaklanjuti usulan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung RI menyita uang sebanyak 1,3 triliun rupiah terkait hasil korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Uang hasil sitaan ini berasal dari dua terdakwa korporasi, yakni Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Kejagung menyita uang berjumlah 1,3 triliun rupiah terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah.
Tumpukan uang sebanyak 1,3 triliun rupiah ini tampak disusun rapi oleh pihak Kejagung pada konferensi pers yang digelar 2 Juli 2025. Uang hasil sitaan 1,3 triliun rupiah ini berasal dari 2 terdakwa korporasi, yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Total terdakwa korporasi dari 2 grup itu ada 12 perusahaan. Terdiri dari 7 perusahaan dari grup Musimas dan 5 perusahaan dari grup Permata Hijau. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut, yaitu 1.335.735.527 rupiah 5 sen untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A. Sebelumnya, Kejagung juga telah menyita uang 11 triliun rupiah dari terdakwa korporasi lain, yakni Wilmar Group. Penyitaan uang 11,8 triliun dan 1,3 triliun itu kemudian dimasukkan ke dalam memori kasasi yang sedang diajukan Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menginterupsi rapat kerja Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon. Tuntaskan kasus pelanggaran berat HAM. Tuntaskan. Hentikan pemutihan sejarah. Hentikan. Dengarkan suara korban. Masa aksi memprotes proyek penulisan ulang sejarah yang digarap Kementerian Kebudayaan RI. Sebelumnya, masa aksi mengikuti rapat kerja yang berlangsung terbuka sejak pukul 10 pagi dari balkon atas. Kementerian Keuangan. Setelah masing-masing fraksi memberikan tanggapan atas pemaparan Fadlizon, masa pun membentangkan spanduk bertuliskan tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan meneriakan hentikan pemutihan sejarah. Interupsi tersebut berlangsung singkat karena Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hardian Irvani meminta masa aksi kembali duduk dan memanggil petugas keamanan. Jadi tentu ini memang sesuatu yang sangat penting. Pemirsa, suasana rapat kerja maksud kami antara Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon berubah haru dan penuh emosional saat membahas kasus pemerkosaan Mei 1998. Kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Karena saya pas kejadian itu juga MYST Wijayanti, berkaca-kaca kala mendengar penjelasan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon terkait kasus pemerkosaan Mei 1998. Fadlizon mengklaim tak pernah menyangkal adanya pemerkosaan, tetapi menurutnya pemerkosaan massal sulit dibuktikan. Menurut Fadlizon, tragedi itu sulit diakui secara hukum tanpa adanya putusan atau hukum pengadilan. Sementara itu, Esti menilai Fadlizon tidak memiliki kepekaan terhadap permasalahan tersebut. Bahkan, pernyataan Fadlizon hanya akan semakin membuat luka terhadap para korban. Apa yang terjadi pada saat itu, pemerintah Jepang menerima semua. Ini pemerintah Jepang. Kerusuhan yang telah menimbulkan banyak korban. Korban jiwa, korban harta, termasuk perkosaan, ya. Nah, dan juga kita mengutuk. Saya termasuk di dalam penjelasan karena itu sebenarnya saya bukan urusan soal penulisan sejarah, itu adalah pendapat saya pribadi soal itu, soal massal itu, diksi massal. Ya, gimana, Bu? Semakin Pak Fadlizon ini bicara, kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan. Mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak.
Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Sehingga saya tidak bisa pulang beberapa hari. Tetapi ini semakin menunjukkan Pak Fadlizon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi korban perkosaan. Sehingga menurut saya penjelasan Bapak yang sangat berteori seperti ini, dengan mengatakan Bapak juga aktivis pada saat itu juga justru akan semakin membuat luka dalam. Singkat saja Pak, jadi intinya memang peristiwa itu terjadi. Persoalan kemudian ada beberapa catatan yang Bapak berikan tadi, mari. Terjadi Bu, saya mengakui. Iya, itu Saya yang mengakui. kemudian Bapak seolah-olah mengatakan Bukan, bahwa saya mengakui, saya dalam penjelasan saya mengakui. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Topan Obaja Ginting, Kadis PUPR Sumatera Utara yang menjadi tersangka. Dalam rumah tersebut pemirsa KPK menyita uang 2,8 miliar rupiah dan senjata api. Dengan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, penyidik KPK menggeledah rumah Topan Ginting yang berada di Kompleks Perumahan Mewah Royal Sumatera Kota Medan, Sumatera Utara. Penyidik keluar sekitar pukul 17 setelah menggeledah rumah tersangka Topan Ginting selama 7 jam. Dari penggeledahan ini, penyidik KPK membawa 3 koper, 1 kotak, dan 1 tas jinjing. Selain menyita dokumen, penyidik KPK menyita uang 2,8 miliar rupiah dan 2 senjata api beserta peluru dari rumah pribadi Topan Ginting. KPK akan menyelidiki kepemilikan senjata api tersebut. Sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Sebelumnya KPK juga telah melakukan penggeledahan di kantor dan diamankan sejumlah dokumen terkait yang tentu juga dibutuhkan sebagai bukti-bukti yang mendukung penanganan perkara ini. Topan Ginting merupakan satu dari 5 orang tersangka dugaan suap proyek perbaikan jalan bernilai 231,8 miliar rupiah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Topan merupakan kadis PUPR yang dilantik Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution pada April lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni yang lalu. Sebanyak 6 orang ditangkap dalam OTT KPK tersebut. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Topan Ginting diketahui merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Menanggapi tertangkapnya Topan Ginting, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita saya rasa semua di sini di Pemprov kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya ya wajib memberikan keterangan. Maka Saudara Kir dan Saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian Saudara TOP dan Saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan Saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1.
Terkait OTT KPK ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pertemuan tersebut di mana Luhut kabarkan melalui media sosial Instagramnya. Meski tak menjelaskan secara rinci kapan dan di mana mereka bertemu, namun Luhut menyebut pertemuan yang berlangsung 1 jam ini dilakukan usai menghadiri agenda kerja. Pada pertemuan tersebut, Jokowi yang belum sepenuhnya pulih dan didampingi Iriana menyambut Luhut dan istri dengan hangat. Bahkan di medsosnya pemirsa, Luhut sempat mengaku sedih karena masih ada saja pihak yang melupakan jasa Jokowi. Sebelum berpamitan, Luhut dan istri juga mendoakan secara khusus untuk kesembuhan Jokowi. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan video musik yang berjudul Save Our World. Ya, pesan yang ingin disampaikan dalam lagu mengenai harapan, kesadaran lingkungan hingga tugas manusia untuk melindungi bumi. Atas cinta kalian juga semangatnya untuk menyelamatkan bumi. Lagu Save Our World diciptakan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan berkolaborasi dengan 35 artis Indonesia lintas generasi. Mulai dari Yuni Sara, Joy Tobing, Sandi Sandoro, Tantri Kotak, Vina Panduwinata, Seikoji, dan artis lainnya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kelompok Houthi Yaman menyerang Tel Aviv, Israel dengan rudal hipersonik. Rudal tersebut menargetkan bandara laut Israel. Militer Israel mengkonfirmasi adanya peluncuran rudal dari arah Yaman ke Tel Aviv yang berhasil dicegah sistem pertahanan udara milik Israel. Kedatangan rudal ini diikuti oleh bunyi sirene peringatan di kota Tel Aviv. Ledakan rudal hipersonik milik Houthi terlihat jelas di langit Tel Aviv dan direkam oleh warga Tel Aviv. Beberapa saat kemudian, pihak Houthi mengkonfirmasi pasukan Houthi Yaman telah menembakkan rudal hipersonik dengan menargetkan bandara laut. Sejumlah kota penting di Israel mengalami kerusakan parah dan kerugian besar akibat menyerang Iran. Israel mencatat klaim ganti rugi atas kerusakan permukiman terus meningkat. Bangunan dan permukiman Israel mengalami kerusakan akibat menyerang Iran, dan tanpa diduga Iran membalasnya dengan serangan yang lebih besar. Usai gencatan senjata diumumkan, Badan Pajak Israel mencatat 39 klaim ganti rugi dari para pemukim di Israel. Ada lebih dari ribuan klaim atas kerusakan bangunan dan sekitar 3.000 klaim atas kerusakan kendaraan, serta 5.000 lebih klaim atas kerusakan barang milik pemukim Israel. Israel diperkirakan mengalami kerugian total 20 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 325 triliun rupiah akibat perang 12 hari melawan Iran. Angka itu termasuk kerugian langsung sebesar 12 miliar dolar atau lebih dari 190 triliun rupiah.
Media lokal Israel, Yediot Asaronot, menyebut pengeluaran Israel dalam perang sejauh ini sudah mencapai sekitar 20 miliar shekel atau sekitar 6, miliar dolar. Sebanyak 2,9 miliar dolar atau sekitar 45 triliun rupiah dialokasikan untuk pengeluaran militer termasuk amunisi, operasi udara, dan logistik untuk unit cadangan. Selanjutnya 1, miliar dolar atau sekitar 23 triliun rupiah dalam bentuk kompensasi untuk bisnis, pekerja, dan 15.000 penduduk yang mengungsi. 1, miliar dolar lainnya berupa kerusakan bangunan dan infrastruktur yang ditimbulkan oleh serangan rudal Iran. Meski sudah mengalami kerugian besar, militer Israel meminta tambahan dana sebesar 40 miliar shekel atau hampir 12 miliar dolar untuk persiapan perang berikutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Bantuan yang diberikan Amerika Serikat untuk Israel dalam menghadapi Iran selama 12 hari ternyata berongkos mahal. Dan berikut data yang dikumpulkan. Ya pemirsa, militer Amerika Serikat kehilangan 15 hingga 20% persediaan pencegat rudal THAAD atau pertahanan serangan udara untuk bantu perang Israel-Iran selama 12 hari. Amerika Serikat telah menghabiskan 1 miliar US dollar atau setara 16 triliun rupiah untuk bantu memperkuat pertahanan rudal Israel di tengah meningkatnya ancaman rudal Iran. Setiap pencegatan THAAD, Amerika Serikat menghabiskan sekitar 12 juta US dollar hingga belasan juta dolar pemirsa.